Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini aku mau bahas tentang deterministik finite automata. Jadi pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang tabel transisi dengan diagram transisi ya. Nah, pada video kali ini aku mau bahas tentang DFA. Jadi salah satu metode yang ada di TBO atau teori bahasa dan automata atau automatization ya, gitu. Nah, DFA ini kurang lebih sama, artiannya sama dengan finite automata atau automata terbatas yang umum ya. Nah, kenapa sih dia dibilang DFA finite automata? Karena pada mesin atau pada deterministik atau pada programnya dia akan membaca inputan string satu persatu. Jadi misalkan deterministik, jadi bacanya nggak langsung deterministik langsung nggak. Dia baca satu, apakah ini benar, kalau benar dilanjut sini, kalau benar lanjut sini, kalau salah dia akan berhenti dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi intinya dia mengecek keunikan dari yang namanya komputasi. Jadi dia pengen tahu sih uniknya dari string ini yang mana sih. Nah, dia membanding-bandingin. Intinya seperti itu. Nah, di dalam DFA ini there is only one path, jadi dia hanya satu path yang menunjukkan specific input from the current state to the next state. Jadi dia hanya ada satu path ya. Misalkan dia sudah ke sini ya sudah, dia misalkan dari 1 ke 2 ke 3. Kalau dia sudah ke 3 ke 2, dia nggak mungkin lagi balik ke 1. Tapi bisa jadi dia balik lagi ke 1 apabila ada tanda panah yang menunjukkan dia ke arah itu ya, berarti seperti itu. Tapi dia tidak akan berubah. Misalkan state-nya dialah misalkan 0, 1 dan 0. Oke, state pertama dia diterima, dia langsung ke state yang kedua. Nah, di state yang kedua prosesnya nggak di 0 lagi, prosesnya langsung ke 1. Jadi di 1 dia kemana sih, dia apakah dia balik ke sini atau dia ke 3 gitu. Dia tidak menginginkan yang namanya null move. Null move itu seperti apa sih? Nah, null move itu adalah tidak bisa melakukan proses kalau misalkan karakternya adalah 0 atau tidak ada karakter. Contohnya adalah space, tanda ya, intinya space lah, intinya 0 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya DFA itu sendiri bisa dibilang dia bisa berisi multiple final state. Jadi ya final state-nya mungkin ada 2. Nah, ini sama di penjelasan sebelumnya aku juga sudah jelasin sih yang final state itu seperti apa. Nanti kita akan jelasin lagi ya di video kali ini. Nah, final state itu 2 itu terjadi apabila nanti ada yang disebut dengan lexical analysis compiler. Nah, lexical analysis compiler ini kalau kita lihat di Wikipedia, dia adalah fase pertama dari compiler. Jadi sebelum jadi intinya program kita sudah jadi. Nah, fasenya untuk membaca program, misalkan sistem out print learn nih kalau di Java ya, sistem out print learn. Nah, itu dibaca di dalam program menggunakan yang namanya metode lexical analysis. Jadi membaca string yang bisa kita gunakan sehingga bisa dibaca oleh komputer. Jadi intinya seperti itu. Dimana sintaknya itu biasanya terdiri dari contohnya alfabet, string, simbol atau language gitu. Dan secara otomatis dia akan menghapus menghapus white space atau komen yang ada di source code. Misalkan komen ada slash kalau di Java ya, itu namanya komen itu kan dihapus sama dia. Jadi seperti itu, DFA seperti itu. Nah, ini kita lihat contoh diagram untuk DFA ya. Kalian bisa lihat di sini, misalkan dia sudah, we can see that from Q0 for input A. Jadi di sini contohnya misalkan input A-nya dari kita mulai dari awal ya, dari Q0. Misalkan dari Q0 inputan awalnya adalah A, maka dia kalau dia masuk ke dalam inputan A, maka dia prosesnya akan ke Q1. Selanjutnya kalau misalkan dari Q0 inputannya adalah B, dia akan proses ke Q2, jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa simbol yang harus kalian pahami di DFA. Ini kurang lebih simbolnya sama seperti FA ya, finite automata. Jadi cuma di sini bedanya dia ada deterministik ya. Nah, untuk DFA ini sendiri ada 5 simbol. Yang pertama adalah Q atau finite state, set state. Jadi ada set state-nya nanti Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Jadi itu dihitung berdasarkan
banyak dari string yang kalian miliki. Misalkan di sini adalah pnet ya, pnight. Nah, berarti sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kurang lebih ada 6 step nanti. Gitu. Kurang lebih itu bisa kurang bisa lebih ya. Bisa kita perkirakan. Selanjutnya untuk input simbol, berarti dia nanti dari VNet ini nanti akan dibuat kayak gini. F, I, N, I, T, dan E. Jadi ada sekitar 6 isinya seperti ini. Atau ya 6 ya, benar. Jadi setnya adalah 6 gitu. Selanjutnya initial state, berarti state awal tadi ya. Selanjutnya ada final state. Nah, final state itu adalah yang ini. Dia mempunyai double circle. Final state yang terakhir adalah transition function, itu delta. Kalau delta itu isinya seperti ini. Q itu isinya adalah final state, itu dikalikan di cross sama plus dengan sigma dari final state-nya, initial state-nya gitu. Seperti itu ya. Jadi ini sekedar function aja. Jadi untuk membacanya aja isinya delta itu apa. Nah, ini biasanya nanti akan kita pelajari nanti ya di transisi. Nanti kita ada transisi dari DFA ke apa gitu nanti ada. Oke. Lanjut lagi. Nah, representasi dari DFA itu dia bisa direpresentasikan oleh yang disebut dengan digraph. Nah, ini disebut juga dengan state diagram. Nah, di dalam digraph itu nanti kalau kalian masih ingat graph itu biasanya dalam graph itu ada yang disebut dengan vertex atau node. Nah, itu disebut dengan state ya. Jadi itu state. Selanjutnya labelan. Nah, ini dia juga ada yang disebut dengan arc. Arc itu kalau di graph itu arah atau tanda panahnya. Itu biasanya ada simbol di sininya. Simbolnya misalkan A. Ini adalah node-nya atau vertex-nya. Ini simbolnya adalah A. Misalkan A ini menunjukkan input karakternya. Input karakternya misalkan A itu di sini. Selanjutnya ada yang disebut initial state. Nah, initial state itu adalah state awal. State awal biasanya diawali dengan kata-kata key 0 atau ada tanda-tanda ini. Ada tanda ini ya. Ada tanda up atau row ke dia. Selanjutnya ada final state. Final state itu diidentifikasikan dengan double circle. Ini aku tambahkan lagi. Nah, ini double circle di sini. Contoh, kita untuk materi DFA ini kita banyak contoh ya. Nah, contohnya yang pertama adalah dia menerima semua inputan jika inputan itu intinya dia menerima semua inputan ya. Inputan 0 dan 1. Jadi ada 0, ada 1, dia akan diterima terus ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia menerima semua inputan 0 dan 1, jadi secara diagram dia pasti akan membentuk satu garis lurus. Oke, kita lihat di deskripsi dari itu ya, simbol-simbolnya. Nah, yang pertama adalah Q besar. Nah, Q besar itu bisa dibilang adalah total state-nya. Kira-kira state-nya ada berapa sih? Nah, kalau kita lihat dari sini, misalkan di sini kalau lihat hitungan ya, berarti total state-nya ada sebanyak 3, dimana dari Q0 itu nggak dihitung ya. Q0 itu state awal, dan 1 dan 2 itu menandakan bahwa itu sebanyak ini ya, string yang ada ya, input stringnya gitu. Selanjutnya untuk input stringnya adalah 0 dan 1. State awal Q0. Sebenarnya state awal kalau mau Q1 juga nggak apa-apa, tapi lebih enaknya kita langsung Q0 aja biar tahu itu pasti state awal. Dan final state-nya itu adalah Q2. Boleh Q1 boleh. Misal kalian mau nambah apa. Jadi intinya di sini nih semua tergantung dari kalian. Kalian mau pilih yang mana gitu. Nah, untuk transisi diagramnya di sini contohnya kan kita disuruh buat transisi diagram dan transisi table ya. Nah, transisi diagramnya seperti ini. Dimana dia akan menerima semua inputan dengan inputan 0 dan 1. Kalau misalkan ada inputan 10, 0, 1, 2 itu kayaknya nggak mungkin karena di sini stringnya pasti isinya adalah ini. Nggak mungkin lebih dari ini. Seperti itu. Nah, untuk tabelnya di sini kita mulai. Nah, ada kata-kata start ya, menandakan bahwa ini adalah state awal. Q0 dimana kalau misalkan inputannya 0, dia akan masuk ke angka 1. Oke. Selanjutnya kalau misalkan inputannya 1, dia akan masuk langsung ke Q1. Kalau misalkan inputannya 1, dia balik ke sini. Kalau inputan 0, dia balik ke sini. Sebenarnya
nggak ada aturan tidak pembuatan transisi diagram. Kalau yang baca ya ada beberapa referensi ya, tergantung dari kalian. Jadi intinya transisi diagram tuh mencerminkan seberapa banyak perbandingan atau komparasi yang kalian bisa lakukan. Jadi seperti itu. Untuk transition table-nya itu kalian bisa dilihat, transition table itu biasanya sebanyak dari note yang sudah kalian punya ya. Misalkan kalian state-nya 4, berarti kemungkinan transition table-nya row-nya sebanyak 4 juga. Jadi seperti ini. Untuk pembacaan transition table sudah aku jelasin ya di video sebelumnya ya. Jadi kurang lebih sama, nggak ada perbedaan. Lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Ini buatlah desain DFA di mana dia akan menerima semua inputan yang diawali dengan angka 0, di mana setiap string-nya harus mengandung nilai ini, pasti mengandung nilai ini ya, ini 0 dan 1. Nah, untuk transition diagramnya, karena di sini ada pengecualian, dia akan menerima inputan 0 dan 1, maka kita akan buat seperti ini. Sebenarnya dibikin garis lurus kayak gini aja nggak apa-apa, di 0. Sebenarnya makanya aku bilang tadi nggak ada aturan, langsung ke I1. Nah, langsung kayak gini aja nggak apa-apa. Jadi di sini nanti ada kayak gini ya, self directed direct mengarahkan ke dirinya sendiri, boleh langsung seperti ini. Nah, kalau misalkan inputannya adalah 1, ya sudah, dia nggak kemana-mana, dia akan stay di sini. Atau kalau kita buat vertis baru di 1, di mana di sini dia pengennya 1, sudah 1 state-nya di sini terus, walaupun ada yang lain ya. Intinya kalau sudah awalannya 1, ya sudah, dia pasti akan di reject karena dia pengennya adalah awalannya 0. Walaupun di sisi belakang kita 1 berbanding berapa banyak, ya sudah, kalau awalannya bukan 0, ya sudah, dia akan di reject gitu. Nah, oke, ini kurang lebih penjelasannya sama. Jadi pada diagram sebelumnya kita bisa lihat bahwa si DFA itu hanya akan menerima atau final state-nya akan sampai ke final state apabila inputan awalnya adalah 0 atau kosong gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini contohnya dia akan menerima semua inputan yang diakhiri dengan angka 0 atau 0. Nah, transition diagram seperti ini. Nah, agak ribet, nah terserah kalian. Transition diagram itu sebenarnya opsional buatan kalian sendiri. Intinya seperti yang aku bilang tadi, transisi diagram mencerminkan seberapa bagus comparing kalian gitu ya. Kurang lebih seperti ini transisi diagramnya, di mana Q0-nya di sini dia pengen stop, berhenti apabila state akhirnya adalah 0. Oke. Misalkan di sini ada inputan 0, 1, 1, 0. Oke. State pertama kita lihat dari awal ya. Oke. Dia masuk ke 0. 0 apakah 0 dia masuk ke inputan Q0 tetap atau dia ke Q1? Oh, ternyata dia masuk ke Q1. Oke. Sekarang kita masuk ke Q1. Selanjutnya kita cek lagi. Di dalam Q1, dalam sini, dalam stringnya, apakah dia 1 atau 0? Kita masukkan setnya ya. Oh, ternyata dia 1. Dia balik ke Q0 lagi. Oke, balik lagi ya. Selanjutnya string ini sudah lewat. Selanjutnya dia ke Q0 lagi, bandingin yang tadi string selanjutnya, karakter selanjutnya 1. Atau apakah dia lanjut ke sini? Oh, ternyata dia tidak ke Q1 tapi dia balik ke Q0 lagi. Oke, set selesai. Selanjutnya ada angka terakhir adalah 0. Nah, 0 kita bandingin apakah dia sesuai atau enggak. Ternyata dia sesuai, langsung ke final state gitu. Dan proses selesai, dan ternyata 0, 1, 1, 0 itu diterima gitu. Kurang lebih sama, intinya akhiran adalah 0 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya dia akan menerima, jadi desain sebuah FA atau DFA apabila awalannya adalah 1 dan akhirnya adalah 0. Jadi intinya seperti ini. Untuk penggambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, yang pasti ini nggak ada proses lain lagi ya. Ini kalau kalian mau menambahkan ini juga nggak apa-apa. I3 di sini prosesnya adalah 0, boleh, nggak apa-apa. Jadi kan opsional lagi ya, balik lagi opsional. Ini kita kemana? Jadi intinya adalah final state, prosesnya pasti kalau final state biasanya dengan ini. Nah, biasanya ini. Jadi untuk memastikan bahwa ini adalah 0 akhirannya. Misalkan dia proses jalan di sini terus ya. Kalau ini kan prosesnya pasti di sini terus. Gak mungkin dia balik ke sini karena nggak ada row-nya ke sini ya. Jadi intinya dia awalannya 1 dan akhirannya 0. Kemudian misalkan 0, 1, 0. Oke, dia bandingin nih. Ternyata dia
0, berarti nggak mungkin karena dia awalannya harus 1. Oke, 1 0 0. Dicek lagi di sini kalau misalkan contoh, oh ternyata dia 1. Oke, dia masuk ke siap, ya sudah. Di skip, delete, berarti tinggal 00, dibandingin lagi 0. Oh iya, dia masuk ke sini dari Q1 ke Q2 langsung. Oke, set, berarti tinggal 0. 0-nya kita bandingin lagi di Q2. Apakah dia masuk? Oh, ternyata dia masuk ke trial. Ternyata sudah selesai. Nah, itulah proses untuk contoh ini. Dan terakhir itu dia akan menerima inputan 101. Diagramnya gampang banget, tinggal bikin garis lurus seperti ini, ya sudah. Nah, kalau misalkan ada inputan lain, ya dibuat aja sih tambahan lain lagi. Sebenarnya kan itu opsional, kalian mau bikin seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Mungkin nanti kalian bisa lihat referensinya di tutorial ya, di deskripsi video. Nanti saya cantumin juga video sebelumnya biar lebih lengkap ya. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.